Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita dapat hadir dan berijtima di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan kewajiban kita, salat tarawih. Kemudian kita saling menasihati, mengingatkan tentang kebaikan yang dimana insyaallah akan menjadi taman dari taman-taman surga insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, para sahabat dan umat beliau hingga yaumiddin insyaallah. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan sekalian, alhamdulillah malam ini saya pribadi sangat senang sekali, ya, bersyukur sekali bisa hadir bermajlis bersama Bapak Ibu sekalian, Bapak antum sekalian. Alhamdulillah ternyata banyak sekali ya ikhwan-ikhwan kita di komplek di sini, masya Allah. Adalah mudah-mudahan dengan suasana di mana semangat dalam menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa tertanam di dalam diri dan jiwa kita. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang mungkin sudah disampaikan oleh panitia atau DKM masjid di sini, bahwa terkait dengan pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah bagaimana kita berusaha mengagungkan syariat-syariat Allah, ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam semua waktu, khususnya pada kesempatan bulan Ramadan yang mulia ini. Bulan Ramadan, ya, memang sudah jelas di dalam banyak ayat Al-Qur'an, dalam firman Allah Subhanahu wa taala telah disebutkan bahwa bulan Ramadan adalah merupakan bulan keberkahan, bulan pilihan, memiliki keistimewaan yang tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, atakum Ramadan, ya, syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyaman, tubtahu fihi abwabas sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira yang di sini menunjukkan bagaimana keistimewaan bulan Ramadan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kalian wahai umatku bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan di dalamnya. Faradallahu alaikum siyaman, yang dimana di bulan tersebut Allah wajibkan, Allah perintahkan kepada kalian itu berpuasa. Yang tentunya sebagaimana puasa ini yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran bukan hanya untuk umat Nabi SAW, bukan hanya untuk kita saja. Berpuasa ini memang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu. Kenapa masih disyariatkan? Kenapa masih dipertahankan syariat berpuasa ini kepada umat akhir zaman seperti kita? Tentunya pasti di sana terdapat keutamaan, dapat kebaikan bagi diri hamba tersebut, yaitu dengan berpuasa.
Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mensyariatkan suatu ibadah, suatu perkara, melainkan pasti di sana ada kebaikan untuk pribadi hamba tersebut. Maka termasuk puasa ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, ketika puasa ini merupakan syariat umat terdahulu, sudah jelas dalam ayat Al-Qur'an. Kama kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana syariat puasa ini telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Tapi kenapa masih dipertahankan? Ini menunjukkan keistimewaan dan manfaat puasa yang luar biasa di dalam diri kita sebagai seorang hamba. Maka kata Nabi SAW, tubtahu fihi abwabas sama. Di dalam bulan Ramadan ini dibuka seluruh pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan tertutup semua pintu neraka. Wa taghullu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggu, diikat para syaitan-syaitan yang jahat. Syaitan-syaitan yang jahat yang menjerumuskan hamba ke dalam kemaksiatan kepada Allah, maka ini ditahan. Kemudian kata Nabi SAW di sini yang juga menunjukkan keistimewaan bulan Ramadan, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan tersebut terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Maka barang siapa yang diharamkan, barang siapa yang tidak mampu untuk menggapai malam tersebut, tidak mampu beribadah di dalam malam tersebut, faqad hurim, maka dia benar-benar telah rugi yang serugi-ruginya. Ini menunjukkan bagaimana keistimewaan yang Allah sediakan bagi kita para hambanya 1 tahun sekali. Untuk apa? Untuk menggapai ibadah yang luar biasa di dalam bulan Ramadan. Para jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, maka banyak disebutkan kisah-kisah para salaf, para ulama terdahulu yang mereka itu mengharapkan semua bulan di dalam setahun 12 bulan yang ada dalam 1 tahun, mereka mengharapkan semua bulannya adalah bulan Ramadan. Itu saking pahamnya mereka akan arti dari bulan Ramadan. Keistimewaan, fadilah-fadilah dan keutamaan yang Allah sediakan di dalamnya, ini merupakan hal yang membuat mereka selalu rindu dengan bulan Ramadan. Sampai berharap semua bulan di dalam 1 tahun itu mereka harapkan tuh semua jadi Ramadan. Bagaimana dengan kita? Ya, kadang banyak di antara kita yang ketika mendengar datang bulan Ramadan, sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin sudah merasa susah. Karena mereka bayangannya dalam Ramadan ini sudah nanti nggak makan, nggak minum. Hanya itu yang mereka pikirkan. Jadi ketika di mana saudara-saudara kita yang lain bersemangat, bergembira menyambut Ramadan, ada sebagian saudara kita kaum muslimin juga merasa sedih dengan berbagai macam alasan, terutama nanti nggak bebas makan minum dan seterusnya. Maka para jamaah sekalian, bulan Ramadan yang merupakan salah satu bulan yang mulia, yang Allah muliakan di dalamnya dengan kebaikan-kebaikan dan ibadah, merupakan sebuah anugerah, merupakan sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita para jamaah sekalian, kita harus yakini bahwa Ramadan ini anugerah. Bukan sebuah bulan yang datang untuk memberatkan kita. Wah, kalau udah dengar bulan Ramadan, jangan sampai kita menganggap ini bulan gak bebas, bulan lapar, bulan haus. Ini yang menyebabkan kadang kita tidak optimal, tidak optimal dalam memanfaatkan hari-hari dan waktu-waktu kita di bulan Ramadan. Beda dengan para salaf Bapak sekalian, para umat terdahulu. Hampir kalau udah datang Ramadan Bapak Ibu sekalian, hampir mereka itu gak mau ngomong, gak mau terlalu banyak bicara. Waktunya mereka sibukkan dengan ibadah. Kalau enggak Al-Quran, berzikir, sholat. Kadang ditanya dengan perkara-perkara
dunia mereka nggak jawab. Khawatir apa? Khawatir jatuh kepada fitnah, khawatir jatuh kepada berbohong dan seterusnya. Jadi banyak diam. Kenapa? Merenungi bagaimana waktunya yang dihabiskan selama Ramadan ini memang hanya untuk beribadah kepada Allah. Karena Ramadan tidak datang setiap saat, tidak datang setiap bulan. Yang tadi kita sampaikan, makanya para ulama sangat berharap, pengennya semua bulan dalam setahun itu gimana ya? Pengennya mereka Ramadan semua. Saking keutamaannya. Ramadan, ketika Allah pilih satu bulan dari 12 bulan yang ada dalam setahun, ini merupakan karunia. Karunia dan pemberian luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, karunia yang kedua yang merupakan karunia dalam bulan Ramadan, ketika kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Ini juga karunia yang luar biasa. Ya kan? Karena tidak semua Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu datang setiap tahun. Ibarat tamu yang datang setiap tahun. Tapi apakah kita sekarang ini yang hadir di majelis ini, apakah bisa kita yakin menyambutnya setiap tahun? Tidak ada yang menjamin. Tidak ada yang menjamin bahwa setiap tahun ke depan kita akan menyambut kedatangan tamu yang mulia ini. Maka ketika kita diberikan usia, diberikan kesempatan, waktu usia kita berjumpa dengan Ramadan, ini juga adalah kenikmatan, ini merupakan anugerah dan pemberian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita manfaatkan. Ketika usia kita menjumpai Ramadan ini, manfaatkan. Kita agungkan, kita muliakan dengan mengoptimalkan bulan Ramadan. Ya, banyak ya Bapak Ibu kita, saudara kita, tetangga kita yang Ramadan kemarin bersama kita, pada Ramadan kali ini sudah tidak ada. Kan begitu? Tidak semua menyambut tamu yang istimewa ini setiap tahun. Kalau tamu ini tiap tahun datang, tapi kita sebagai hamba Allah tidak ada yang menjamin kita akan menyambutnya setiap tahun. Kemudian keistimewaan yang ketiga dari Ramadan ini, ada anugerah yang ketiga dari Ramadan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk mengoptimalkan, untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kedatangan dan kehadiran Ramadan ini. Ini kenikmatan yang luar biasa, anugerah yang luar biasa. Karena masih banyak ya saudara-saudara kita ketika datang Ramadan masih sibuk dengan proyek, masih sibuk dengan urusan dunia, bahkan tidak tergerak hatinya. Sama saja antara bulan sebelum Ramadan dengan bulan Ramadan, gak ada bagi mereka, gak ada perbedaan. Bahkan justru kehadiran Ramadan membuat mereka semakin memperbanyak proyek dunia. Proyek dunia makin banyak mereka buat, mereka ambil. Wah, ini kesempatan Ramadan nih. Jadi justru Ramadan pasang target, Ramadan harus terjual sekian. Ini kan proyek. Tapi kalau niatnya untuk akhirat, makanya itu, kalau niatnya lillahi li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, maka Allah akan berikan balasan sesuai dengannya. Tapi kalau niatnya hanya semata dunia, hanya targetnya dunia, tidak ada di dalam terbesit hati kita untuk akhirat, memanfaatkan Ramadan, maka ini yang disebutkan di sini, faman man hurima khairaha faqad man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang tidak bisa memanfaatkan keistimewaan Ramadan ini, maka dia benar-benarlah rugi serugi-ruginya. Rugi. Datang bulan yang penuh kemuliaan, penuh keagungan, justru sibuk dengan perkara dunia. Kapan lagi kita akan memperbanyak amal ibadah? Kapan lagi kita akan meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa salah satu lahu da'watun mustajab.
ada 3 golongan perkara manusia yang memiliki doa yang mustajab. Doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 kelompok manusia. Sudah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara 3 ini menunjukkan keistimewaan, ya, Bapak Ibu sekalian. Di antara yang 3 ini, yang pertama adalah imamun adil. Pemimpin-pemimpin yang adil. Kemudian as-shaim hatta yuftir. Yang kedua, yang memiliki doa yang mustajab, doa yang tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kapan lagi? Jadi kita manfaatkan hari-hari, waktu-waktu kita untuk banyak berdoa, banyak beristighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Bapak Ibu sekalian, para ikhwan sekalian punya hajat, punya doa, punya permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka silakan perbanyak di bulan Ramadan. Silakan diperbanyak memohon kepada Allah di bulan Ramadan. Karena hadis Nabi SAW dengan jelas menyampaikan 3 kelompok manusia yang memiliki doa yang mustajab, tidak akan tertolak. Pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka ada sunnah adalah menjelang kita berbuka, kita berdoa. Ya. Menjelang azan maghrib kita memperbanyak doa di situ. Memperbanyak doa. Secara umum seluruh waktu di bulan Ramadan ketika berpuasa itu adalah waktu mustajab. Lebih lagi tadi ketika makan sahur, ketika menjelang kita berbuka puasa, itu kita memperbanyak doa. Kemudian yang ketiga, dari 3 kelompok atau 3 golongan yang memiliki doa mustajab adalah al-mazlum, doaul mazlum, yaitu doa orang-orang yang terzalimi. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang terzalimi ini sudah sering kita dengar. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain, doa orang yang terzalimi tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diperintahkan fattaqullah, berhati-hati, takut kepada Allah terhadap doa orang yang terzalimi. Maka di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan doa orang yang terzalimi dengan doa orang yang berpuasa. Masya Allah, ini adalah keistimewaan yang luar biasa. Bagaimana di riwayat-riwayat lain menjelaskan tentang keutamaan doa orang yang terzalimi, yang dia tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini disandingkan, di hadis ini disandingkan dengan doa orang yang berpuasa. Maka kita, Bapak Ibu sekalian, kita manfaatkan ya waktu kita di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak doa. Bukan kita sibuk dengan hal-hal yang tidak berkah, tidak bermanfaat. Hal-hal yang akan mendatangkan perkara sia-sia. Ya, perkara yang tidak memberi manfaat tinggalkan dulu selama Ramadan. Nah, karena apa? Bapak Ibu sekalian, para ulama terdahulu, ya, saking mereka bagaimana mengagungkan bulan Ramadan, mereka sampai berlomba-lomba mereka dalam menghatamkan Al-Quran. Ya, menghatamkan Al-Quran. Ini bagaimana gambaran para ulama terdahulu memberikan contoh. Akan ada yang menargetkan selama 1 bulan tersebut dia hatam 30 hari. 30 kali hatam Al-Quran. Artinya apa? Kalau seandainya Ramadan itu 30 hari, berarti 1 hari dia hatam. Hatam membaca, ya Bapak Ibu sekalian. Hatam membaca Al-Quran, bukan menghafal. Membaca. Karena Ramadan adalah syahrul Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkannya itu Al-Quran fi lailatul qadar. Pada malam Lailatul Qadar, itu malam-malam yang ada di dalam bulan Ramadan. Maka keistimewaan ini, ya, Al-Quran sangat erat kaitannya dengan Ramadan, sangat erat kaitannya dengan Al-Quran.
Maka kalau ditanya amalan ibadah apa yang paling afdal untuk kita perbanyak di dalam Al-Qur'an, di dalam bulan Ramadan, maka hampir kebanyakan para ulama menjelaskan di dalam kitab-kitab mereka yang paling afdal adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an. Di samping ibadah-ibadah dan amalan-amalan yang lain. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini, Bapak Ibu sekalian, hadis yang menjelaskan bagaimana keutamaan kita memanfaatkan waktu di dalam Ramadan ini untuk berzikir, untuk berdoa, untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan ini adalah bulan di mana keimanan seorang hamba sedang naik. Para jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Bukhari rahimahullah, kata beliau, laqitu aktsar min alfi rajulin minal amsar fama ra'aitu fihim yakhtalifu fi annal iman yazid wa yanqus. Kata beliau, aku sudah jumpai hampir ribuan ulama dari seluruh penjuru negeri. Jadi beliau itu karena ahli hadis, Imam Bukhari itu kan perawi hadis, Bapak Ibu sekalian. Jadi beliau itu dalam mencari hadis itu ke satu daerah ke daerah yang lain untuk memastikan sebuah hadis. Ada sampai ke hadis kepada beliau pastikan menempuh jarak yang luar biasa untuk memastikan hadis ini benar enggak, untuk memastikan hadis ini sahih enggak. Nah, kalau bahasa kita kan sekarang sahih enggak hadis. Kadang beliau mendengar, oh di situ di Baghdad ada seorang ahli hadis, katanya dia meriwayatkan hadis, beliau itu kunjungi, anda puja untuk bertanya langsung kepada ulama hadis ini, benar enggak? Dari mana anda mendapatkan itu? Betul. Maka beliau terkenal banyak keliling. Maka kata beliau, aku pernah menjumpai hampir ribuan ulama dari seluruh penjuru negeri, dan aku tidak mendapati mereka, kata beliau, fama ra'aitu fihim yakhtalif, dan aku tidak dapati mereka para ulama dari penjuru-penjuru negeri yang berbeda-beda ini, nggak ada di kalangan mereka yang beda pendapat. Berarti kalau nggak ada yang beda pendapat, berarti apa? Satu pendapat, sepakat. Apa itu? Fi annal iman yazidu wa yanqus. Bahwa yang namanya iman, para jamaah sekalian, al iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun, bisa bertambah, bisa terkikis. Yazidu wa yanqus. Jadi iman kita itu nggak tetap, bagus sekali. Jadi kita jangan di satu keadaan kita misalnya, masya Allah, rajin kita sholat, pokoknya mau dengar azan itu udah bergegas mau sholat, tenang, mau habis sholat tuh mau baca Quran, ya, jangan kita sombong dulu, wah ini. Kemudian kita membanggakan diri, kalau bersyukur ya nggak apa-apa, tapi kalau kita banggakan diri tidak boleh. Kenapa? Karena berarti emang keimanan kita lagi bertambah, lagi naik. Apa besinya di situ? Ya bersyukur. Kita jaga keimanan ini. Dengan apa? Dengan selalu berusaha menjalankan perintah Allah. Itu berarti keimanan kita lagi naik. Tapi ada waktunya, ya, mungkin berapa bulan, wah semangat. Tapi ketika ada ujian, nah biasanya seperti itu. Ada ujian, satu saja ujian, mulai sudah berkurang. Udah jarang kelihatan di masjid. Udah jarang pegang Al-Quran. Udah jarang ini dan itu. Di antara amal ibadah, berarti keimanan itu hati-hati. Kita berarti itu pertanda warning, Bapak Ibu sekalian. Kok saya jarang baca Quran ya sekarang? Kita mungkin berpikir, kok malas, berat banget kaki saya mau ke masjid sekarang. Padahal rumah dekat. Padahal kita dengar, Pak, suara azan, suara qomat itu dengar. Subuh misalnya, tapi kok malas. Berarti keimanan kita harus dinaikkan lagi, disemangati lagi. Maka kata beliau, yazidu wa yanqus. Namanya keimanan, para ulama sepakat bahwa iman itu bertambah dan bertambah. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Keimanan bisa bertambah dengan ketaatan, dengan amal soleh,
dengan kebaikan, dengan kita hadir di majelis-majelis ini bukan kebaikan, maka usahakan hadir, usahakan sholat. Karena kalau kita meninggalkan majelis ilmu, meninggalkan sholat, ini akan semakin mengurangi keimanan, Bapak sekalian. Maka di bulan Ramadan ini, apa kaitannya dengan keimanan yang tadi kita sampaikan? Bulan Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, bulan di mana keimanan seorang hamba sedang bertambah. Allah berikan penambahan keimanan, ya, penambahan keimanan kepada seorang hamba di bulan Ramadan. Itu Allah berikan. Ya, hampir semua Allah berikan kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang memang Allah haramkan. Maka tidak kita pungkiri bahwa di bulan Ramadan banyak orang-orang yang memiliki semangat beribadah yang luar biasa. Pada saat sebelumnya mereka biasa-biasa saja. Itu sebelumnya nggak pernah ke masjid, Ramadan Masya Allah paling dulu, paling depan dia shotnya. Ya, mungkin lihat di beberapa masjid itu, Masya Allah Bapak itu pasarnya paling depan. Padahal sebelumnya di luar bulan Ramadan nggak pernah kelihatan. Ya, atau mungkin dia sibuk dan seterusnya, paling tidak jarang kelihatan. Tapi di Ramadan Masya Allah bertambah. Semangatnya untuk beribadah, semangatnya untuk berinfak. Ya, sedekah Masya Allah, hampir tiap hari di bulan Ramadan dia bersedekah. Padahal di bulan-bulan yang lain nggak pernah sedekah. Tapi itulah. Maka lebih-lebih kita yang memahami tentang keutamaan bulan Ramadan, ketika ya Ramadan ini sebagai bulan yang dimana Allah berikan penambahan keimanan, maka kita manfaatkan. Jangan sampai kita justru terlalaikan. Nah, kita manfaatkan bulan yang penuh keberkahan ini. Allah berikan kemudahan. Berarti kalau Allah berikan penambahan keimanan, berikan kemudahan untuk apa? Menjalankan kebaikan. Maka kita manfaatkan. Jangan sampai kita tidak sambut kemudahan dan keberkahan ini, kita tidak sambut. Rugi kita Bapak Ibu sekalian. Akan rugi kita kalau tidak sambut Ramadan yang datang menjumpai kita. Ramadan ini yang tamu siapa? Kita apa Ramadan yang tamu Bapak Ibu? Ramadan yang tamu. Nemui kita, jumpai kita. Maka kita sambut. Kita sambut, kita ambil kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan. Jangan kita acuhkan tamu datang. Ini tamunya Bapak Ibu. Tamunya ini datang bawa, kalau dunia itu datang bawa kebaikan. Ya. Bawa harta benda, bawa emas. Ini kita nggak sambut. Kan kalau secara dunia ini aneh. Kok tamunya datang buah-buahan, datang bawa harta benda, bawa uang, bawa emas. Loh, kok Bapak nggak sambut itu? Tamunya kok dibiarin di luar? Emang dia bawa apa? Itu emas banyak banget. Oh baru, oh ya, saya keluar. Dikira tamunya ini nggak bawa apa-apa. Ini Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Urusan akhirat, Ramadan ini membawa kebaikan, segudang sejuta kebaikan dan lebih. Maka kita sambut. Kita ambil kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan tentunya banyak sekali ibadah-ibadah yang kita sudah sama-sama memaklumi, ibadah yang memang rutinitas kita dari sebelum Ramadan, bisa seperti sholat, ini juga harus kita jaga. Ya, harus tetap kita jaga. Jangan sampai ketika Ramadan marah, kita lalai sholat. Kenapa? Karena menganggap, dah ini kewajiban saya puasa. Puasa aja saya udah lelah, udah nggak makan, udah haus-hausan, udah malas ke masjid. Wah, ini salah. Justru kita berusaha sholat itu juga kita jaga. Ya, bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa orang yang berpuasa, meskipun dia berpuasa, menahan diri dari makan, minum, hal yang membatalkan puasa, tapi tidak sholat, puasanya tidak ada faedahnya. Puasanya nggak diterima. Jadi jangan kita bangga, ini saya puasa, tapi sholat nggak dikerjain. Atau sholatnya kelewat, asar bangunnya mungkin telat, tidur siang, udah nanti sekalian maghrib dan seterusnya.
maka ini adalah kebiasaan yang tidak baik. Sholat justru kita harus semakin rajin, karena amalan ibadah itu kan dilibat gandakan kebaikan dan pahalanya. Sholat, Bapak Ibu sekalian, ini dan ibadah-ibadah yang lain itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur. Bahkan sholat itu juga sebagai penghapus dosa. Nah ini kita kalau udah, makanya ibadah kadang kita nggak berhasil dalam melaksanakan ibadah karena kita tidak tahu apa tujuan ibadah tersebut. Jadi sholat bukan untuk melelahkan kita, Pak. Lelah ke masjid, lelah ruku, sujud, berdiri, bukan. Sholat itu faedahnya luar biasa, pahalanya luar biasa. Ya. Sholat itu di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salawatil khams wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahunna majtunibat al-kabair. Antara sholat yang satu dengan sholat yang lain, dengan sholat Jumat itu sebagai penghapus dosa. Zuhur ke asar penghapus dosa, asar ke maghrib penghapus dosa. Dari satu Jumat ke Jumat yang lain penghapus dosa. Pak, kita nggak mau. Dosa kita sudah minta ampun. Dosa kita diampuni dengan kita berdoa minta ampun. Dosa kita sudah diampuni dengan kita sholat. Masya Allah. Ramadan ini luar biasa. Kesempatan kita untuk mencuci kesalahan-kesalahan kita. Ya mungkin di sebelum Ramadan kita ada kesalahan, ada dosa. Manfaatkan Ramadan ini sebagai untuk apa? Menembus, penghapus dosa. Ya. Di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, ma ra'yukum law anna nahran bibabi ahadikum fayagtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'. Kata Nabi, bagaimana pendapat kalian wahai para sahabat, seandainya di depan rumah salah seorang di antara kalian itu ada sungai yang mengalir. Kemudian orang ini karena di depan rumahnya ada sungai, dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Ya, mungkin karena semangatnya karena depan rumahnya sungai, dia mandi di sungai itu 5 kali dia mandi sekali dalam sehari. Karena Nabi, hal yabqa min darani syai', apa kalian akan mengira masih akan tersisa kotoran di tubuhnya? Kata para sahabat, la ya Rasulullah, gak mungkin wa Rasulullah. 5 kali dia mandi sehari. Kita aja 2 kali mungkin sudah banyak banget ya. Berangkat kerja dengan pas pulang, itu pun kalau nggak kedinginan, kalau hujan mungkin ya sudah. Besok mandi lagi. Sehari berarti. Nah ini 5 kali. Bagaimana bersih tubuh orang tadi? Kata sahabat ketika menjawab, tidak mungkin Rasulullah, pasti akan bersih sekali tubuhnya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fadzalika mislus salat. Maka seperti itu juga perumpamaan seperti orang-orang yang memelihara salat. Orang-orang yang memelihara salat 5 waktunya akan menghapus kesalahan, akan menghapus dosa. Maka ketika kita tahu faedah dari ibadah ini, kita manfaatkan, terutama di bulan Ramadan. Karena tidak ada yang jamin, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang jamin, karena kita tidak ada yang maksum. Namanya manusia, tidak akan luput dari kesalahan. Kesalahan mulai lisannya, kesalahan mulai telinganya, kesalahan mulai mata kita, pendengaran kita, pikiran kita, hati kita. Hati ini juga bikin dosa. Kalau kita nggak pandai-pandai melawan kata hati kita, karena Bapak Ibu sekalian, di hati kita kan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu. Di dalam hati kita itu sudah ada bakat untuk berbuat su. Apa itu su, Bapak Ibu? Su itu nggak baik, kejelekan. Di hati kita manusia itu bukan aib. Kenapa? Karena Allah zat yang menciptakan kita memang sudah membuat seperti itu. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Yusuf, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu sudah ada bakat untuk berbuat dosa. Kalau kita tidak pandai-pandai menjaga hati kita, memfilter hati kita,
maka lepas. Maka keutamaan juga di dalam Ramadan, terutama di bulan Ramadan ini, kita berjihad melawan hawa nafsu. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa afdalul jihad, ya, afdalul jihad ay yujahidar rajul nafsahu wa hawa. Sebaik-baik jihad itu adalah seutama, maksud sini seutama jihad, yang paling utama jihad itu adalah ketika seorang hamba itu berjihad melawan hawa nafsu. Ini besar Bapak Ibu sekalian. Apa kaitannya? Bukankah berjihad di medan perang? Ya, itu juga keutamaan yang luar biasa. Tetapi ada kaitannya dengan jihad melawan hawa nafsu. Kata Syekh Abdul Razak, ya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, apa kata beliau? Hafizahullah. Jika seorang muslim itu lalai dari jihad melawan diri mereka, jihad melawan hawa nafsu, artinya nggak peduli. Udah, apa kata hatinya, hawa nafsunya nggak dikekang, dilepas. Apa kata beliau? Maka mereka tidak akan mampu berjihad melawan musuh-musuh mereka. Ketika mereka mengikuti hawa nafsu, lemah keimanan. Tadi kan, keimanan akan turun ketika mengikuti hawa nafsu. Maka ketika dihadapkan kepada jihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, akan lebih lemah lagi. Karena melihat berjihad melawan hawa nafsu sendiri nggak mampu, kalah. Ini Bapak Ibu, ketika kita kalah melawan apa yang ada dalam hati kita, disitulah kita kalah yang sebenar-benarnya. Maka apa yang ada dalam kata hati kita, hawa nafsu yang tidak benar, misalnya dorongan hawa nafsu, misalnya berbuat dosa, kita lawan. Hawa nafsu kita mengatakan, memerintahkan, ayo bicarakan orang lain, kita lawan. Hasad kepada orang lain, lawan. Karena hati kita tuh seperti itu Bapak Ibu. Hati kita dorongannya, kamu nggak usah senang sama ini, hasad sama ini, iri sama ini, lawan. Kamu riya, kamu sum'ah, itu kan hati kita. Hati manusia seperti itu, lawan. Jangan diikuti Bapak Ibu sekalian. Ketika kita berhasil melawan itu, di situ kita meraih kemenangan yang sebenarnya. Maka Allah setelah selamatkan kita dari apa? Dari keburukan, dari perbuatan dosa yang membinasakan. Karena kalau kita ikuti, disitulah muncul nanti rentetan-rentetan dengan yang satu kesalahan kita ikuti, akan muncul dosa-dosa yang lain. Maka terutama khususnya di bulan Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, para jamaah, kita lawan hawa nafsu kita dari hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lawan. Apalagi di bulan Ramadan ini yang diharamkan bukan hanya yang mengandung murka Allah. Hal-hal yang asalnya halal itu diharamkan. Ya, asalnya boleh, nggak boleh. Nah, itu juga perjuangannya lebih. Ya kan Bapak Ibu? Makan selama ini kan halal, boleh. Minum. Hal-hal yang lain. Tapi ketika Ramadan diharamkan kita. Selama memang sebelum waktu berbuka, maka kita juga lebih ekstra. Ya, kalau ada godaan untuk apa? Membatalkan puasa tanpa ada uzur, tanpa dia uzur yang syar'i seperti sakit atau musafir, maka kita lawan. Maka ini Bapak Ibu sekalian, faedah-faedah yang mudah-mudahan insyaallah bisa memotivasi kita, ya, memberikan kita semangat di dalam memanfaatkan bulan Ramadan ini. Bagaimana kita Ramadan ini kita berniat beribadah kepada Allah, kita memuliakan syariat-syariat Allah, karena kita tahu ya faedah dan keunggulan yang ada di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita semua dalam menjalankan ibadah bulan Ramadan ini hingga berakhir nanti selesai bulan Ramadan,
dan kemudian kita diberikan keistimewahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memanfaatkan waktu kita di dalam Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari saya sendiri dan dari syaitan. Jazakumullah khairan atas istimaikum pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu